Bab 2011, Pertarungan Sampai Mati. Orang kuat dari klan Wu tahu bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, dia akan mati dan kelelahan sampai mati. Dalam situasi putus asa ini, ia memilih cara berjuang yang ekstrim, yakni mati bersama. Dia menggunakan teknik terlarang unik klan Wu, membakar darahnya, membakar vitalitasnya sendiri, dan mengorbankan dirinya sendiri untuk mendapatkan kekuatan puncak. Pada saat ini, dia bahkan lebih kuat dibandingkan saat puncaknya. Luka-lukanya sembuh dalam sekejap. Auranya seperti pelangi, dan dia berdiri di ruang yang kacau seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dengan ekspresi muram di wajahnya yang bulat, dia berteriak dengan dingin, "Mati kalian semua." Begitu kata, kematian, keluar, dia mengayunkan tombak di tangannya, dan sinar cahaya tombak muncul. Dia begitu menakutkan pada saat ini sehingga formasi yang dibentuk Julian tampak tidak berguna dan terus-menerus dihancurkan olehnya. Beberapa orang kuat yang bersembunyi dalam formasi tersebut juga mengalami serangan balik dan terluka satu demi satu. Mereka memuntahkan darah hampir bersamaan, dan tubuh mereka terlempar mundur keluar dari formasi. Mundur cepat. Julian berteriak tepat pada waktunya. Orang kuat klan Wu saat ini terlalu menakutkan. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan formasi tersebut. Sangat berbahaya bagi Raja tingkat ke-9 dalam formasi untuk tetap berada dalam formasi. Beberapa tokoh kuat dalam formasi, termasuk Jing Hong, Luciana, Alma, Fando dan Kaiju, dengan cepat mengevakuasi formasi dan menjauh dari medan perang. Setelah meninggalkan medan perang, mereka semua mengeluarkan pil penyembuh dan mulai menyembuhkan luka mereka. Julian menatap orang kuat klan Wu dengan napas seperti pelangi. Dia tahu bahwa orang kuat klan Wu itu baru saja berada pada posisi hampir putus asa. Dia tidak dapat mempertahankan kondisi tak terkalahkan ini dalam jangka waktu lama. Jika saripati dan kekuatan darahnya telah habis, kekuatan potensial tubuhnya telah habis, dan vitalitasnya telah habis, maka kekuatannya akan melemah, dan saat itulah ia akan meninggal. Dia secara pribadi mengaktifkan formasi untuk menghadapi orang-orang kuat dari klan Wu. Cara dia mengaktifkan formasi ini berbeda dengan cara 9 dewa leluhur alam semesta lainnya yang mengaktifkan formasi ini. Formasi itu dibentuk olehnya secara pribadi, dan dia dapat mengeluarkan kekuatan formasi yang sesungguhnya. Prasasti dan tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul diam-diam di sekitar tubuh orang kuat klan Wu, dan prasasti serta tanda ini mengandung kekuatan misterius. Orang kuat dari klan Wu terjebak dalam sekejap dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, pedang jahat sejati di tangan Julian terbang keluar dan terbang menuju orang kuat klan Wu dengan kecepatan yang sangat cepat. Akan tetapi, saat pedang jahat sejati hendak menembus tubuh prajurit klan Wu, dia melepaskan diri dari segel formasi, mengangkat tangannya, dan mengayunkan pedang di tangannya, menjatuhkan pedang jahat sejati itu. Pedang jahat sejati terbang keluar dari formasi dan muncul di ruang yang kacau. Kekuatan yang tersisa segera menghancurkan kekacauan itu, dan sebuah lubang hitam besar di luar angkasa muncul. Suatu kekuatan gila merasuki lubang hitam itu. Pada saat ini, Biking tiba. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan kekuatan yang mengerikan, yang membentuk badai dan menyapu ke arah orang-orang kuat dari klan Wu. Orang kuat klan Wu mendengus dingin dan bergegas maju, menahan kerusakan akibat badai. Dalam sekejap, dia muncul di atas tubuh besar Biking dan menusukkan tombak di tangannya langsung ke punggung Biking. Peluru ini menembus langsung tubuhnya. Tubuh Biking terus turun, dan penurunan itu menciptakan kekuatan mengerikan yang terus-menerus menghancurkan ruang yang kacau. Inilah kekuatan orang kuat puncak klan Wu. Bahkan di bawah tekanan formasi, dia masih dapat dengan mudah melukai Biking, yang berada di puncak tingkat ke-9 dewa leluhur alam semesta. Orang-orang kuat dari klan Wu tidak memberi Biking kesempatan apapun, dan mengejarnya dengan maksud membunuh Biking. Pada saat ini, cahaya pedang muncul diam-diam di belakangnya. Orang-orang kuat dari klan Wu tidak takut. Mereka mengabaikan cahaya pedang dan terus mengejar Biking. Yan Ming mencoba menyelamatkan, tetapi orang kuat klan Wu mengabaikannya. Cahaya pedang jatuh pada orang kuat klan Wu. Orang kuat klan Wu sekarang terlalu menakutkan, dan auranya terlalu kuat. Aura bocor keluar dan membentuk perisai pelindung yang tak terlihat. Serangan kekuatan penuh Yan Ming tidak menyebabkan cedera apapun padanya. Mati. Orang kuat dari klan Wu melototkan matanya, dengan ekspresi suram dan menakutkan. Tombak di tangannya patah dan tiba-tiba membesar, berubah menjadi tombak besar. Tombak itu meledak dengan kekuatan penghancur dan menebas ke arah Biking yang terluka parah di bawah. Kekuatan yang dapat membuat jiwa seseorang bergetar terpancar dari tombak tersebut. Pada saat ini, Biking merasakan ancaman kematian. Julian mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan formasi itu, dan kekuatan formasi itu berkumpul bersama untuk membentuk perisai pelindung. Akan tetapi, perisai pelindung itu terus-menerus dihancurkan oleh tombak besar itu. Pikiran Julian bergerak, dan monumen langit tak berujung langsung terbelah menjadi menara tak berujung. Menara tak berujung terbang keluar dan langsung menyelimuti Biking. Pada saat ini, dia juga terbang keluar dan muncul di bawah tombak dalam sekejap. Dia segera mengerahkan seluruh tenaganya dan menuangkan seluruh tenaganya ke pedang jahat sejati di tangannya. Pedang jahat sejati dan tubuhnya membentuk garis vertikal dan bertabrakan dengan tombak yang jatuh. Sekalipun Julian menggunakan tahap ke-6 dari alam dao bebas, dipadukan dengan kekuatan kekacauan dan senjata sihir super, tetap saja kekuatannya jauh tertinggal dibandingkan dengan orang-orang kuat dari klan Wu.
Kekuatan tombak menyebar dari lengannya ke seluruh tubuhnya bersama dengan pedang jahat sejati. Pada saat itu, retakan muncul di tubuhnya dan darah menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, Julian terluka. Dia tidak dapat lagi menahan kekuatan ini, dan segera menarik pedang jahat sejati di tangannya, melakukan teknik melarikan diri, dan tubuhnya secara misterius menghilang dari tempat itu. Begitu dia menghilang, tombak-tombak itu terus berjatuhan. Dalam sekejap, ia mendarat di menara tak berujung. Boom! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar di ruang yang kacau itu. Menara tak berujung itu terhantam dan mulai berguncang hebat. Meskipun Viking dilindungi oleh menara tak berujung, yang mampu menahan sebagian besar kekuatan orang-orang kuat klan Wu, sebagian kekuatan itu masih menyusup dan menyebabkan kerusakan pada Viking. Tubuh Viking penuh dengan lubang. Ia segera meminum ramuan penyembuh, tubuhnya berubah menjadi bentuk manusia, dan ia segera menjauh dari medan perang. Apakah kamu berhasil lolos? Orang-orang kuat dari klan Wu bertekad untuk mati bersama Julian dan yang lainnya. Saat Viking melarikan diri, dia segera mengejarnya dengan tombak di tangan. Julian muncul di depannya tanpa suara, menghalangi jalannya. Saat dia muncul, pedang jahat sejati di tangannya telah menusuk ke arahnya. Dengan satu tusukan pedang, kekuatan mengerikan menyapu bersih. Menghadapi serangan terkuat Julian, orang kuat klan Wu dengan mudah menerimanya dan dengan cepat melakukan serangan balik. Tombak di tangannya terjatuh dan langsung menebas bahu Julian. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Julian, yang telah memasuki alam dao bebas tingkat ke-6, yakni alam pertarungan, tidak sempat bereaksi. Dia hanya merasakan sakit yang tajam di bahunya, kemudian salah satu lengannya terputus, dan pedang jahat sejati di tangannya juga terjatuh. Selama periode ini, Yan Ming tiba, muncul di belakang orang kuat klan Wu, dan melancarkan serangan diam-diam. Namun, persepsi orang kuat klan Wu terlalu menakutkan. Dia merasakannya saat Yan Ming muncul, berbalik dan menikamnya dengan pistol. Yan Ming tidak sempat menghindar, dadanya langsung tertusuk, meninggalkan lubang berdarah, lalu dia terhempas oleh kekuatan mengerikan itu. Julian mengambil kesempatan ini untuk muncul di kejauhan, mengaktifkan jalur hidupnya. Vitalitasnya menyebar, dan lengan yang terputus itu langsung tumbuh keluar. Dengan pikirannya, pedang jahat sejati di kejauhan terbang mendekat. Dia memegang pedang jahat sejati, wajahnya serius. Dia tidak menyangka pertarungan putus asa orang kuat klan Wu akan begitu mengerikan. Viking dan Yan Ming keduanya adalah dewa leluhur tertinggi di alam semesta tingkat ke-9, tetapi mereka bukanlah tandingannya hanya dalam satu gerakan. Jangan melawannya secara langsung, tunggu saja. Dia tidak akan berada dalam kondisi ini lama-lama. Julian mengirim pesan kepada Yan Ming dan Viking. Dia mengubah kesempatan bertarungnya dan mulai mengulur waktu. Dia tidak lagi berhadapan langsung dengan orang kuat klan Wu. Dia hanya menggunakan kekuatan formasi untuk memperlambat kecepatan orang kuat klan Wu dan menciptakan tekanan spasial yang kuat padanya. Saat tekanan spasial meningkat, kecepatannya akan melambat, sehingga muncul cara untuk memecah formasi. Julian diam-diam mencari cara untuk menghancurkan formasi dan mulai melancarkan serangan diam-diam terhadap orang-orang kuat klan Wu. Bab 2012, Harga Mahal. Makhluk suku Wu sekarang terlalu menakutkan, jadi Julian mengubah strategi pertempurannya. Setelah menghindari konfrontasi langsung dengannya, Julian dan yang lainnya mendapat kesempatan sementara untuk mengatur napas. Ketiganya bersembunyi dalam formasi. Formasi ini diatur dengan cermat oleh Julian dan sangat mengerikan. Bahkan jika kekuatan makhluk klan Wu sementara pulih ke puncaknya, atau bahkan melampaui puncaknya, dia hanya dapat menghancurkan puluhan ribu formasi dalam satu waktu. Setelah Julian bersembunyi dalam formasi, dia terus memperkuat formasi dan membentuk formasi baru. Hasilnya adalah meskipun makhluk Wu terus-menerus menghancurkan formasi tersebut, kekuatan formasi tersebut tidak melemah. Yan Ming dan Viking, yang bersembunyi dalam formasi, terus-menerus mencari peluang secara rahasia dan terus-menerus menyerang makhluk Wu. Sekalipun mereka tidak dapat menyakitinya, mereka masih dapat menimbulkan masalah baginya. Dengan cara ini, pertempuran tertunda sementara. Keluarlah, keluarlah, keluarlah dan lawanlah aku. Orang-orang kuat dari klan Wu terus meraung di ruang yang kacau. Raungannya sekeras guntur, menghancurkan area luas yang hampa dan kacau. Dia sekarang sangat kuat, tetapi dia tidak dapat menggunakan kekuatannya karena Julian dan yang lainnya tidak melawannya secara langsung. Ah! Dia mengeluarkan raungan kemarahan yang tidak diinginkan. Dia tidak pernah merasa sesedih itu di dunia leluhurnya, tetapi sekarang dia merasa sesedih itu. Kemarahan di hatiku membumbung tinggi. Dia tahu dia akan mati. Bahkan jika Julian dan yang lainnya menyingkirkan formasi itu, bahkan jika dia membunuh Julian dan yang lainnya, dia tetap akan mati karena dia mengorbankan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak peduli. Dia berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan penghancuran dirinya cukup untuk menghancurkan formasi tersebut dan membunuh orang-orang yang bersembunyi di dalamnya. Mati saja, kalian semua mati. Dia tampak ganas dan menakutkan. Pada saat ini, tubuhnya mulai terbakar. Saat tubuhnya terbakar, kekuatan yang sangat mengerikan muncul dari tubuhnya. Kekuatan dari kekuatan ini berada di luar jangkauan pengetahuan Julian. Julian yang berada dalam formasi itu merasakan aura berbahaya.
Suatu firasat buruk timbul dalam hatinya. Mundur cepat, mundur cepat. Dia segera memberi perintah kepada Yan Ming dan Bi King yang bersembunyi dalam formasi. Yan Ming dan Bi King juga merasakan aura berbahaya dan tidak berani tinggal, jadi mereka segera mengevakuasi formasi. Tetapi pada saat ini, mereka merasakan bahwa ruang kacau ini telah disegel oleh kekuatan yang sangat mengerikan. Mereka ingin membuka segel itu dan pergi, tetapi kekuatan mereka tidak cukup untuk membuka segel itu. Julian juga merasakan bahwa ruang ini disegel. Dia ingin mati bersama-sama, sialan. Julian mengutuk. Dia memegang pedang jahat sejati. Mengerahkan seluruh kekuatan. Kekuatan fisik dan semua kekuatan kacau, kedua kekuatan itu terus mengalir ke pedang jahat sejati di tangannya. Pecahkan itu untukku. Tubuh Julian bergerak mundur. Pedang panjang di tangan dan tubuhnya membentuk garis lurus. Pedang jahat sejati di tangannya menyemburkan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia, lalu aliran energi pedang menusuk keluar. Energi pedang sangat terang. Energi pedang ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Energi pedang menyerang penghalang penyegel. Dentang. Penghalang penyegel ini bagaikan kaca, dan ribuan retakan muncul dalam sekejap. Akan tetapi, penghalang penyegel itu tidak pecah dan pulih kembali dalam sekejap. Hahaha. Terdengar suara tawa keras dari tengah formasi. Orang-orang Wu tertawa. Pada saat ini, tubuhnya sudah terbakar. Dia diselimuti api dan mukanya tampak mengerikan di bawah api itu. Saat tubuhnya terbakar, kekuatan yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Apa yang harus dilakukan? Bi King tampak sangat serius, dan berkata cepat Tuan, cepat pikirkan cara. Dia mengorbankan dirinya dan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sangat mengerikan bagi orang yang ekstrim untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika kita tidak menghancurkan segelnya, kita akan terbunuh sepenuhnya oleh penghancuran dirinya sendiri. Julian tidak tahu kapan orang Wu memasang penghalang penyegel, namun kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menghancurkan penghalang penyegel tersebut. Kamu harus bertahan hidup. Julian memandang Bi King dan Yan Ming. Kemudian, menara tak berujung muncul, menutupi mereka berdua. Dengan perlindungan menara tak berujung, kekuatan tak terbatas muncul dari tubuh Julian. Kekuatan ini sekali lagi menyelimuti permukaan menara tak berujung, membentuk perisai pelindung. Julian tahu bahwa meskipun monumen langit tak berujung telah disempurnakan kembali olehnya dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan, namun tetap saja tidak akan mampu menahan kekuatan yang diciptakan oleh ledakan diri alam ekstrim. Bahkan dengan perlindungan menara tak berujung, Bi King dan Yan Ming tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membentuk lapisan pelindung lagi. Julian, apa yang sedang kamu lakukan? Yan Ming tiba-tiba berteriak, kita datang bersama, jadi mari kita pergi bersama. Apa yang kamu lakukan? Bi King juga cemas, dan berteriak, Tuan, cepatlah masuk ke menara tak berujung. Meskipun ledakan diri orang kuat klan Wu itu mengerikan, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Anda tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup seperti ini. Keduanya berjuang mati-matian untuk keluar dari menara tak berujung. Namun, menara tak berujung dikuasai oleh Julian, dan mereka berdua tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Julian berkata kepada mereka, hiduplah dengan baik. Meskipun kita telah mengalahkan lawan yang tangguh hari ini, masih ada pengamat misterius. Setelah Julian selesai berbicara, dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan, sebagian besar tubuh makhluk Wu telah terbakar, dan kekuatan yang muncul dari tubuhnya semakin kuat. Kekuatan ini telah mempengaruhi formasi di area ini. Formasi itu terus pecah di bawah pengaruh kekuatan ini. Dalam sekejap, puluhan juta formasi hancur. Julian memandang makhluk Wu yang hidupnya akan segera berakhir, lalu berbalik dan menatap Yan Ming dan Bi King di menara tak berujung. Julian, nak, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Yan Ming berteriak, dan gemuruh itu datang dari menara tak berujung. Pikiran Julian bergerak, dan istana abadi secara otomatis melayang keluar dan melayang menuju menara tak berujung. Ada banyak harta karun kekacauan di rumah abadi. Ambillah kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Aku akan mencari Sarah. Aku mungkin tidak dapat kembali ke alam semesta ini untuk sementara waktu. Ketika aku menemukan Sarah, aku akan menemukan cara untuk kembali. Julian berbicara, suaranya bergema. Sarah bereinkarnasi di zaman kuno era alam semesta ke-12. Dia telah mencoba menghitung, tetapi tidak dapat mengetahui keberadaan Sarah. Menurut perhitungannya, hanya ada satu cara untuk menemukan Sarah. Yaitu kembali ke zaman dahulu kala di alam semesta ke-12, kembali ke saat reinkarnasi Sarah, dan mengikuti Sarah untuk menemukan keberadaan Sarah. Boom! Di kejauhan, tubuh prajurit klan Wu hampir terbakar habis, dan kekuatan yang muncul dari tubuhnya mulai meledak di area tersebut. Area di mana jasadnya berada tiba-tiba menjadi menyilaukan. Segera setelah itu, kekosongan di area tempat dia berada mulai retak, dan sebuah lubang hitam luar angkasa muncul. Lubang hitam luar angkasa ini langsung menyebar ke lokasi di mana Julian berada. Pada saat ini, Julian memasuki sungai waktu yang panjang dan pergi ke hulu bersama dengan sungai waktu yang panjang. Begitu dia menghilang, area itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan.
Menara tak berujung berada dalam formasi, dalam penghalang penyegel. Ketika kekuatan ini merasuki, perisai pelindung yang dibentuk oleh kekuatan penuh Julian hanya bertahan selama beberapa detik sebelum hancur dan menghilang. Dan kekuatan ini terus berdampak pada menara tak berujung. Di bawah hantaman kekuatan ini, menara tak berujung perlahan retak dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Yan Ming dan Bi Qing juga terkena dampak. Namun, dengan perlawanan kekuatan penuh Julian dan perlawanan menara tak berujung, kekuatan ini telah banyak melemah. Sekalipun sudah sangat dilemahkan, masih saja sangat mengerikan. Yan Ming dan Bi Qing langsung terkena, dan tubuh mereka terus-menerus hancur di bawah hantaman kekuatan yang mengerikan ini. Dengan hancurnya tubuh fisik, penghalang penyegel ruang kacau ini juga hancur, dan jiwa Yan Ming dan Bi Qing dengan cepat melarikan diri. Kali ini, mereka membayar harga yang mahal, tetapi akhirnya selamat. Bab 2013, akhirnya melihat Sarah. Daerah yang sangat terpencil dalam kehampaan yang kacau. Penguasa 10.000 leluhur membawa beberapa orang kuat dari Tanah Suci 10.000 leluhur untuk berjaga di sini. Dia telah berencana untuk menunggu Julian dan orang-orang kuat dari klan Wu bertarung seri dan kemudian meraup keuntungan. Namun dia tidak menyangka pertempuran ini akan begitu brutal. Bahkan di luar formasi, bahkan di area yang sangat jauh, dia merasakan kekuatan yang mengerikan. Jika dia membawa orang untuk bergabung ke medan perang, dia mungkin akan terbunuh seketika. Formasi yang dibentuk Julian hancur total, dan area tempat formasi itu berada pun hancur berantakan. Ada beberapa lubang hitam luar angkasa dan beberapa retakan kehampaan. Wanzu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang dewa leluhur kosmik yang kuat dari Gunung Wanzu bertanya, sekarang orang kuat klan Wu telah menghancurkan dirinya sendiri, Julian juga telah menghilang, dan hanya 2 orang kuat yang telah hancur dalam daging, hanya menyisakan jiwa mereka, dan yang lainnya telah mundur. Sang penguasa 10.000 leluhur menyaksikan seluruh proses pertempuran itu. Bunuh mereka semua, selamatkan satu. Sang penguasa semua leluhur memberi perintah. Orang kuat dari klan Wu meninggal, keberadaan Julian tidak diketahui, dan tidak ada seorang pun yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Yang tersisa merupakan ancaman bagi Wanzu. Dia segera memberi perintah. Atas perintahnya, orang-orang kuat dari Tanah Suci Wanzu mulai menyerbu ke arah Yan Ming dan Bi Qing yang hanya dalam wujud jiwa. Pada saat ini, Jing Hong, Fando, Kaiju, Alma dan Luciana tiba. Orang-orang kuat ini berhadapan dengan banyak orang kuat dari Tanah Suci Wanzu. Sang penguasa segala leluhur berjalan ke arah kami dalam kehampaan. Dengan hanya jiwanya yang tersisa, Yan Ming melirik Master 10.000 leluhur dan beberapa orang kuat dari Tanah Suci 10.000 leluhur di depannya. Dengan ekspresi muram di wajahnya yang samar, dia berkata dengan suara dingin, aku tidak mengganggumu, tetapi kamu membawa orang untuk menggangguku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup atau mati. Yan Ming memancarkan aura yang menakutkan. Sekalipun dia telah kehilangan raganya dan hanya jiwanya yang tersisa, itu tidak dapat dibandingkan dengan dewa leluhur alam semesta lapisan ke-9 yang biasa. Selain itu, di antara banyak makhluk kuat yang hadir, tidak banyak dewa leluhur alam semesta 9 kali lipat. Kebanyakan dari mereka merupakan dewa leluhur alam semesta 8 kali lipat dan dewa leluhur alam semesta 7 kali lipat. Ketika master dari 10.000 leluhur melihat bahwa Jing Hong dan yang lainnya tidak begitu terluka, dan mereka tidak begitu terluka, dia segera berubah pikiran, berjalan keluar dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, rekan-rekan Taois, ini salah paham. Awalnya saya membawa orang-orang kuat dari Tanah Suci 10.000 leluhur untuk membantu Julian, tetapi saya tidak menyangka musuh begitu kuat. Kami tidak berani mendekat sama sekali. Seseorang, antarkan para pahlawan ini kembali ke alam semesta. Tuhan dari semua leluhur memerintahkan. Dia tahu bahwa dengan kekuatan terbatas di tangannya, dia tidak dapat membunuh orang-orang kuat ini. Bagaimanapun, mereka mampu bertarung melawan orang-orang kuat dari klan Wu. Pertempuran sengit pun terselesaikan. Julian meninggalkan menara tak berujung dan menggunakannya untuk melindungi Yan Ming dan Bi Qing. Pada saat yang sama, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai pelindung. Dengan cara ini, Yan Ming dan Bi Qing nyaris terselamatkan, tetapi mereka berdua kehilangan tubuh fisik mereka. Jika bukan karena perisai kekuatan Julian dan perlindungan menara tak berujung, Yan Ming dan Bi Qing pasti sudah mati tragis dalam penghancuran diri orang kuat klan Wu. Pada saat paling kritis, Julian secara paksa membuka sungai waktu dan memasukinya. Dia berencana untuk mencari Sarah. Namun, kekuatan klan Wu terlalu kuat. Bahkan jika Julian lolos ke sungai waktu yang panjang, kekuatan ini akan menyerbu bersamanya. Kekuatan ini terus mengejar Julian, mengalir melawan arus di sepanjang sungai waktu yang panjang. Julian menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai pelindung. Pada saat itu, hanya ada sedikit kekuatan tersisa di tubuhnya, dan dia tidak mampu menahan kejaran pasukan itu. Di sungai waktu yang panjang, Julian melawan arus. Dia berbalik dan melihat kekuatan di belakangnya mengejarnya. Brengsek. Julian mengutuk. Kekuatan ini hanya berjarak sekitar 10 tahun darinya, dan dia tidak dapat menghentikannya. Begitu dia berhenti, dia akan ditangkap oleh kekuatan ini. Jika dia terkena, mengingat kondisinya saat ini, dia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Dia segera pergi ke arah yang berlawanan.
Pada saat yang sama, ia juga merasakan waktu. Segera kita kembali ke zaman kuno alam semesta ke-12. Kembali ke momen ketika Sarah bereinkarnasi. Alam semesta ke-12, zaman kuno. Keluarga Hansel, daerah terlarang di gunung belakang. Sarah duduk di tanah, dan dia memaksa dirinya untuk bereinkarnasi. Sebuah portal ilusi muncul di kehampaan di atas kepalanya, dan ruang kosong muncul di portal itu. Tubuhnya dengan cepat tenggelam ke dalam lubang hitam yang kosong. Pada saat kehampaan menyatu, sebuah bayangan muncul tanpa suara dan memasuki ruang kosong. Ini Julian yang telah tiba. Menghadapi orang kuat klan Wu yang menakutkan, Julian hanya bisa melakukan ini untuk menyelamatkan hidupnya. Sambil menyelamatkan hidupnya, dia juga bisa pergi mencari Sarah. Namun, kekuatan orang kuat klan Wu mengejar Julian selama ribuan tahun dan mengikuti Julian ke ruang ilusi ini. Ruang ini sangat tidak nyata dan istimewa. Tidak ada keberadaan material. Jiwa Sarah melakukan perjalanan melalui ruang ini. Sarah! Julian berteriak. Dia mengejarnya. Dia berhasil menyusul jiwa Sarah, namun jiwanya seolah tuli dan mengabaikannya. Dia ingin menarik jiwa Sarah, tetapi dia tidak bisa. Pada saat ini, jiwa Sarah lenyap seketika. Julian berhenti karena bingung. Saat dia berhenti, pasukan yang mengejarnya menangkapnya dan menyerang punggungnya. Saat dia bereaksi, sudah terlambat. Ekspresinya sedikit berubah. Pada saat kritis ini, sebuah bayangan muncul tanpa suara. Dia mengangkat tangannya dan menghalangi kekuatan orang kuat klan Wu yang mengejarnya, menghancurkannya menjadi ketiadaan. Julian berdiri di ruang tak dikenal ini, menatap bayangan yang tiba-tiba muncul di depannya. Tubuh bayangan itu berangsur-angsur menjadi nyata dan berubah menjadi seorang wanita sangat cantik mengenakan gaun hitam. Sarah. Ketika Julian melihat orang ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia melihat wajah ini. Walaupun ia sudah lama tidak melihatnya, wajah itu sudah lama terukir dalam ingatannya dan tidak akan pernah bisa dilupakan. Julian. Wanita berpakaian hitam itu tersenyum padanya. Dia memiliki senyum yang indah, manis dan menawan. Julian langsung terjatuh. Namun setelah beberapa saat, dia merasa ada sesuatu yang salah. Kamu bukan Sarah, kamu adalah Dunyi. Julian menatap orang di depannya yang tampak persis seperti Sarah. Gaun hitam itu mengangguk pelan dan berkata, ya, namaku Dunyi, dan aku juga Sarah. Baik itu Sarah dari keluarga Hansel di alam semesta ke-12 atau Sarah dari Daxia di bumi di alam semesta ke-12 di masa depan, mereka semua adalah kloninganku. Kalau begitu, apakah kamu masih istriku? Julian menatap Sarah di depannya dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Dia juga sedikit bingung apakah Sarah di depannya adalah istrinya. Sarah mengangguk malu-malu. Melihat anggukannya, kegugupan di hati Julian tiba-tiba menghilang, dan kebingungan di wajahnya pun tiba-tiba menghilang. Dia berjalan di udara dan memeluk Sarah. Sarah, aku sangat merindukanmu. Pada saat ini, Julian sama sekali tidak memiliki sikap seorang pria kuat yang tak terkalahkan. Pada saat ini, dia hanya seorang pria yang sedang tergila-gila. Keduanya berpelukan erat, dan baru melepaskannya setelah waktu yang lama. Sarah, kenapa kau bersembunyi di sini? Tempat macam apa ini? Julian menatap Sarah di depannya dan bertanya, apakah kloningmu yang pergi sebelumnya? Apakah kloningmu bereinkarnasi ke era itu? Mendengar ini, wajah Sarah berubah serius. Dengan ekspresi serius di wajah cantiknya, dia berkata, ada orang-orang kuat yang mengawasiku dalam kegelapan sepanjang waktu. Aku hanya bisa terus bersembunyi dan terus bereinkarnasi dengan klon. Bab 2014, waktunya telah tiba. Julian sudah lama menduga bahwa Sarah tidak berani muncul karena ada seseorang yang mengawasinya secara diam-diam. Meskipun dia sudah menebaknya, dia masih belum tahu rinciannya. Sekarang Sarah, atau Dunyi, ada di depannya, akhirnya ada seseorang yang bisa menjawab pertanyaannya. Saya sudah tahu tentang pertempuran di alam leluhur. Saya juga tahu bahwa semua manusia kuat di alam leluhur telah tewas. Hanya nenek manusia Sarah yang lolos dan akhirnya mengubah namanya menjadi Dunyi. Namun, saya tidak tahu detailnya. Tolong beri saya penjelasan yang terperinci. Julian menatap Sarah. Lihatlah istrinya. Istrinya yang ada di depannya membuatnya merasa akrab sekaligus asing. Wajah ini familiar. Yang aneh adalah identitasnya. Dia adalah nenek dari umat manusia di dunia leluhur dan perisai satu yang misterius. Sarah tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, dunia leluhur adalah salah satu dari ribuan dunia, dan ras manusia juga merupakan ras di ribuan dunia. Ras manusia sangat lemah di masa lalu, tetapi bangkit dengan sangat cepat dan segera menyebar ke seluruh ribuan dunia, yang memengaruhi status beberapa ras. Orang-orang kuat klan Chaos memanggil beberapa ras besar lainnya untuk berdiskusi tentang pemusnahan ras manusia, yang menyebabkan terjadinya perang besar di alam leluhur. Dalam perang itu, semua manusia perkasa di dunia hancur. Setelah perang, 10 ras utama bersatu untuk memutus vitalitas dan potensi umat manusia, dan memutus jalur kultivasi umat manusia. Sejak saat itu, jalur kultivasi umat manusia menjadi jalan buntu. Inilah alam kebebasan. Alam kebebasan telah menjadi jalan buntu sejak zaman alam leluhur. Tidak mungkin lagi untuk mengolahnya.
10 ras utama telah bergabung untuk menyegel alam leluhur, yang mengakibatkan tidak hanya umat manusia tidak dapat berkultivasi ke alam kebebasan, tetapi bahkan makhluk lain di area ini tidak dapat berkultivasi. Julian mendengarkan dengan saksama. Sarah menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, hanya aku yang lolos dari pertempuran itu, tetapi aku juga terluka. Selain itu, klan Chaos meninggalkan pengawas di alam leluhur, jadi aku tidak berani muncul. Aku pernah muncul sekali, tetapi ditemukan oleh pengawas dan mengalami kerusakan parah. Aku hampir hancur. Saat dia berbicara, ada kesedihan di wajah cantiknya. Tujuan dari para monitor adalah untuk memantau manusia dan makhluk-makhluk di dunia leluhur. Begitu ada orang kuat yang mengancam mereka muncul, mereka akan menghancurkannya. Dalam sejarah, banyak sekali orang-orang hebat dan berkuasa yang telah dimusnahkan oleh mereka. Sebelum manusia-manusia kuat itu dikalahkan, mereka sudah memikirkan jalan keluar, yaitu menciptakan dunia lain yang tidak lebih lemah dari dunia leluhur. Semua manusia kuat terdahulu diubah menjadi benih kosmik, dengan tujuan melahirkan dunia baru. Dan tujuan keberadaanku adalah untuk secara diam-diam mempromosikan kelahiran alam semesta, untuk menciptakan dunia yang tidak lebih lemah dari dunia leluhur, untuk menciptakan dunia yang tidak tercemar, dan untuk menciptakan dunia yang dapat bersaing dengan ras lain di masa depan. Meskipun aku sangat berhati-hati menyembunyikan identitasku terbongkar dan aku diburu. Aku harus bersembunyi lagi, yang menyebabkan kelahiran alam semesta tertunda. Setelah berkata demikian, Sarah menghela napas. Ada ketidakberdayaan di wajah cantiknya. Dia berjuang sendirian selama ini. Tak seorang pun menolongnya, tak seorang pun berbagi beban dengannya. Dia bersembunyi dalam kegelapan, dia sangat kesepian, dia sangat tidak berdaya. Namun, dunia baru belum lahir. Sebagai anggota ras manusia dan mantan nenek moyang ras manusia, dia memikul tanggung jawab berat atas kelahiran dunia baru, dan dia juga harus menghindari perhatian para pengamat. Bagaimana denganku? Aku ini apa? Julian menatap Sarah. Sarah juga menatap Julian. Keduanya saling menatap mata masing-masing. Sarah berkata, kemampuanku sendiri tidak cukup untuk menyelesaikan semua ini, dan tidak cukup untuk membalikkan keadaan pertempuran sepenuhnya. Aku butuh bantuan. Jadi, kamu memilihku? Julian bertanya. Sarah berkata, setelah banyak perhitungan, aku tahu bahwa kesempatan itu akan muncul di alam semesta ke-12, jadi aku datang ke alam semesta ke-12, dan itulah sebabnya aku memiliki beberapa keluhan denganmu. Julian berhenti sebentar dan menyela kata-kata Sarah. Jangan bicara tentang tujuan besar ras, jangan bicara tentang masa depan abadi umat manusia. Aku hanya ingin tahu, apakah aku hanya alat di matamu? Semuanya sudah diatur olehmu, bahkan kloningmu berubah menjadi pil dewa leluhur, dan pil dewa leluhur berubah menjadi bentuk manusia untuk menikahiku. Semua ini sudah diatur olehmu, bahkan setiap langkah yang kuambil sudah diatur olehmu. Kau hanya butuh seseorang yang bisa membantumu. Demi membantumu, kau rela berkorban dan menikahiku. Julian memandang Sarah dan bertanya kata demi kata. Menghadapi pertanyaan ini, Sarah tidak menjawab. Dia hanya berjalan maju beberapa langkah, datang di depan Julian, mengulurkan tangan rampingnya, meluruskan tangan Julian, dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa tidak peduli apakah itu Sarah dari zaman kuno alam semesta ke-12 atau Sarah yang bereinkarnasi dari pil dewa leluhur, mereka berdua adalah aku. Jiwa kita berasal dari asal yang sama, dan di bagian terdalam jiwa mereka, mereka semua memiliki tanda tubuh asli. Meskipun mereka tidak memiliki ingatan tentang tubuh asli, semua keputusan yang dibuat oleh klon dipengaruhi oleh tubuh asli. Jika klon menikahimu, itu berarti tubuh asli menikahimu. Jika tubuh asli tidak mengizinkannya, klon tidak akan membuat keputusan. Entah aku kloningan atau aku yang asli, aku istrimu. Aku mencintaimu. Ini benar. Sarah memegang tangan Julian dan berbicara dengan serius. Mendengar ini, Julian merasakan perasaan hangat di hatinya. Mendengar hal itu, dia merasa bahwa apapun yang dilakukannya sepadan. Jadi, di manakah kloninganmu bereinkarnasi sekarang? Sekarang tubuh asli telah muncul, apakah kloningan itu tidak perlu ada lagi? Mari kita kembali ke tubuh asli dan bergabung untuk melenyapkan si pengamat rahasia. Julian menatap Sarah dan bertanya. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, keberadaan klon adalah untuk menghindari perburuan. Dengan cara ini, bahkan jika tubuh asli mati, itu hanya tubuh yang mati. Esensi jiwa ada dengan reinkarnasi klon. Dan aku bersembunyi di tempat gelap ini, dan aku tidak berani muncul, tapi aku tahu hampir segalanya tentang dunia luar. Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Menurut simpul waktu, ini seharusnya adalah era kuno alam semesta ke-12, dan kali ini aku datang dari masa depan. Titik waktu ketika aku kembali adalah setelah penggabungan alam semesta masa depan, dan aku bertarung sengit dengan orang-orang kuat dari klan Wu. Apakah kau tahu ini? Sarah mengangguk, aku tahu, aku telah mengamati secara diam-diam. Kau telah melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang panjang dan tiba di zaman kuno alam semesta ke-12. Aku mengikutimu karena waktunya hampir tepat. Mendengar ini, Julian sedikit bingung. Jam berapa? Dan karena kamu dapat melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang sesuka hati, tahukah kamu apa yang terjadi setelah orang kuat klan Wu meledakkan dirinya sendiri? Tahukah kamu apakah alam semesta super akan lahir di masa depan? Julian mengajukan serangkaian pertanyaan.
Hanya ada masa lalu dan masa kini, tidak ada masa depan. Sarah memandang Julian dan mengatakan sesuatu yang sangat mendalam. Mendengar ini, Julian menatapnya dengan bingung dan bertanya, mengapa tidak ada masa depan? Namun, Sarah tidak banyak bicara. Dia menatap Julian dan berkata, cepat atau lambat kau akan mengerti ini. Klonku telah bereinkarnasi ke dunia yang tak terhitung jumlahnya. Di era dunia leluhur, orang-orang kuat ras manusia telah mengantisipasi kekalahan dan mengatur jalan terlebih dahulu. Itulah bagian ini. Sarah menunjuk ke ruang kosong di depan. Ini adalah jalan menuju dunia luar surga. Klonku harus pergi, dan aku juga butuh bantuanmu. Julian menatap ruang kosong di depannya dan bertanya, apapun yang kau perlukan dariku, tanyakan saja. Sarah berkata, aku mencoba segala cara yang mungkin untuk membuatmu mengembangkan kekuatan kekacauan. Tujuannya adalah untuk saat ini. Aku ingin kau memasuki alam semesta dan menyusup ke klan kekacauan, salah satu dari 10 ras utama di alam semesta, untuk menabur perselisihan dan mengasingkan 10 ras utama. Hanya ketika 10 ras utama saling bertarung, umat manusia baru bisa bernapas lega. Hanya ketika 10 ras utama berperang dan langit serta segudang dunia dilanda kekacauan total, umat manusia baru bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit. Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Meski begitu, masih ada monitor di dunia gelap. Bahkan jika 10 ras utama tidak muncul di dunia gelap, kekuatan monitor sudah cukup untuk menghancurkan rencanamu. Sarah tersenyum. Kau meremehkanku. Aku memang terluka dalam pertempuran di alam leluhur, tetapi setelah bersembunyi begitu lama, lukaku hampir pulih. Kau bisa pergi ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya dan menjungkir balikannya. Serahkan urusan di sini padaku. Ketika alam semesta yang tidak lebih lemah dari alam leluhur lahir, itu akan menjadi waktu bagi sang pengamat untuk binasa. Bab 2015, Rencana Keseluruhan. Perkataan Sarah sangat kontradiktif. Hal ini membuat Julian sangat bingung. Munculnya klon adalah untuk mencegah tubuh asli ditemukan oleh monitor, untuk menghindari kerugian total setelah tubuh asli dihancurkan. Tetapi sekarang Sarah sangat yakin bahwa dia dapat menghancurkan pengamat itu. Apa sebenarnya rencanamu? Apa tujuan keberadaanku? Julian bertanya. Sarah menjelaskan, saya terluka parah dalam pertempuran di alam leluhur, tetapi saya berani muncul, jadi saya pasti sudah pulih. Namun terakhir kali, ratusan raja tertipu. Raja-raja ini sangat kuat, saya tidak tega melihat mereka mati, jadi saya muncul untuk menghentikan mereka. Namun, mereka sama sekali tidak mendengarkan. Saya berencana untuk menaklukkan mereka dengan kekerasan. Meskipun aku unggul melawan 300 raja tingkat 9, aku tidak menggunakan kekuatan yang kejam. Tujuanku adalah menghentikan mereka. Dalam pertempuran ini, aku bertarung dengan takut-takut dan terluka. Setelah aku terluka, monitor itu muncul. Aku tidak punya pilihan selain meninggalkan 300 raja dan melarikan diri, bersembunyi. Namun, monitor itu mengejarku tanpa henti. Aku juga khawatir tentang kecelakaan, jadi aku terus bereinkarnasi menjadi klon-klonku. Sarah dari zaman kuno alam semesta ke-12 telah bereinkarnasi ribuan kali. Dan setelah ribuan reinkarnasi, kekuatanku perlahan pulih. Saya tidak muncul karena saya sedang mempersiapkan kesempatan bagi umat manusia untuk melawan balik dalam keputusasaan. Saya tidak dapat melakukannya sendirian dan saya membutuhkan penolong yang kuat. Saya memperhitungkan kesempatan itu dan menemukan bahwa kesempatan bagi umat manusia untuk menang ada di alam semesta ke-12. Jadi, saya datang ke alam semesta ke-12 dan mulai membuat rencana. Aku telah membimbingmu dalam kegelapan, memungkinkanmu untuk mengembangkan kekuatan kekacauan. Ini adalah bagian dari rencana. Tujuannya adalah agar kamu bangkit, mengembangkan kekuatan kekacauan yang sebenarnya, pergi ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya melalui lorong ini, menyusup ke klan kekacauan, dan memprovokasi pertarungan antara klan kekacauan dan ras lain. Selama surga dan berbagai dunia masih kacau, apapun yang terjadi di tanah tertutup ini, ras lain tidak akan peduli. Dan aku akan tetap di sini dan mendukung kelahiran alam semesta super. Begitu alam semesta super lahir, monitor pasti akan muncul. Pada saat itu, kekuatanku akan pulih, dan tidak akan sulit untuk menghancurkan monitor yang masih berada di dunia gelap. Sarah menceritakan rencananya yang terperinci. Dia telah merencanakan rencana ini sejak lama. Julian telah menjadi lebih kuat, dan sekarang waktunya untuk mengakhirinya. Julian baru menyadari seluruh rencana Sarah ketika semuanya hampir berakhir. Rencananya sederhana, tetapi sulit dilaksanakan. Jika salah satu tautannya salah, semuanya akan gagal. Lalu mengapa klonmu bereinkarnasi ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya? Julian bertanya. Sarah tersenyum dan berkata, dasar bodoh. Bagaimana aku bisa tahu situasi surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya saat aku berada di ruang ini? Bagaimana aku bisa bertindak? Aku berkata bahwa klon memiliki tanda jiwa dari tubuh asli. Tubuh asli mengetahui segalanya tentang klon. Klon pergi ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika aku berada di area tertutup ini, aku dapat merasakan situasi surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Hanya setelah memahami situasi di surga dan berbagai dunia, saya dapat mengambil tindakan. Setelah kau pergi ke berbagai dunia, aku tidak akan bertindak gegabah kecuali ada gerakan dari pihakmu. Julian tersenyum, menyentuh hidungnya, dan berkata, jadi begitulah adanya.
Lalu bagaimana kamu tahu bahwa aku akan mengikuti reinkarnasimu dan memasuki ruang ini? Karena kamu mencintaiku. Sarah tersenyum. Lalu, setelah klonmu pergi ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, apakah ia akan memiliki ingatan tubuh aslinya? Julian bertanya lagi. Tidak. Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kloningan itu tidak memiliki ingatan tubuh aslinya, ia memiliki jejak jiwa tubuh aslinya yang tertanam jauh di dalam jiwanya. Aku tahu segalanya tentang kloningan itu. Kalau begitu aku akan mencari kloninganmu. Apakah kloninganku akan menerimaku? Ya, Sarah mengangguk dan berkata, selama aku merasakan kehadiranmu, aku dapat mengendalikan klon, atau bahkan membiarkan klon memiliki semua ingatan dari tubuh aslinya, untuk membantumu menyelesaikan rencanamu untuk mengganggu surga dan dunia, dan membeli cukup waktu bagi umat manusia. Selain itu, setelah ingatannya diketahui, klon juga akan memiliki kekuatan dari tubuh aslinya. Itu. Julian ragu-ragu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Baiklah, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Sarah meliriknya. Julian bertanya, bagaimana jika klon dan tubuh asli tidak menyatu di masa depan? Apakah saya akan memiliki dua istri? Mendengar ini, Sarah sedikit tertegun. Langsung memutar matanya. Kau menginginkannya. Bagaimana kamu bisa punya dua istri? Selama ini aku satu-satunya. Hei. Julian terkekeh. Baiklah, berhentilah tertawa. Cepat pergi ke Myriad Worlds. Apakah manusia dapat memperoleh pijakan di Myriad Worlds tergantung padamu. Jika kau gagal, bahkan jika aku berhasil, 10 ras besar di Myriad Worlds akan tetap mencoba menghancurkan umat manusia lagi. Aku tidak sanggup berpisah begitu saja setelah bertemu satu sama lain. Julian berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, tidak masalah jika butuh waktu lama. Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu dan cari tempat di luar untuk tinggal dalam pengasingan untuk sementara waktu. Tidak, situasi keseluruhannya lebih penting. Sarah menolak secara langsung. Kalau begitu, setidaknya bersikaplah lembut padaku. Apa kau tidak merindukanku? Sambil berbicara, Julian bergerak ke arah Sarah, mengulurkan tangannya dan langsung memeluknya, lalu mencium mulutnya. Merayu. Begitu Sarah membuka mulutnya tersumbat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya, dan yang dia keluarkan hanyalah suara dengungan. Julian tidak peduli apa yang ingin dikatakan Sarah. Dia tidak peduli di mana dia berada. Dia mencium Sarah dan menanggalkan pakaiannya. Setelah waktu yang lama, di saluran luar angkasa yang tidak dikenal ini, Julian duduk bersila di udara, sementara Sarah, dengan rambut acak-acakan, meringkuk dalam pelukannya. Lingkungan hidup umat manusia saat ini sangat buruk. Setelah masalah-masalah ini teratasi, ketika umat manusia dapat kembali berpijak di alam semesta, dan ketika umat manusia tidak lagi memiliki kekhawatiran, kita akan menemukan tempat untuk hidup menyendiri dan menjalani kehidupan yang damai dan stabil. Sarah berbicara dengan lembut. Inilah yang paling diinginkannya di dalam hatinya. Jika saatnya tiba, kau akan memberiku segerombolan putra, satu setiap 1000 tahun, dan melahirkan mereka selama puluhan ribu zaman. Saat itu, semua orang di dunia akan menjadi anak-anak kita. Julian berkata sambil tersenyum bercanda. Sudah lama dia tidak sebahagia ini. Sejak Sarah berubah menjadi pil dewa leluhur, ia memulai perjalanan untuk menemukan Sarah. Setelah mengalami pasang surut sepanjang jalan, dia telah berubah dari manusia lemah menjadi pria kuat sejati. Kalau dipikir-pikir kembali, itu benar-benar mimpi. Kamu berharap. Sarah tampak malu-malu. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal Phoebe, Zola, dan Arjuna? Julian bertanya, apakah Anda pernah mengunjungi mereka? Sarah mengangguk pelan dan berkata, ya, meskipun aku tidak berinisiatif untuk datang mencari mereka, aku telah memperhatikan mereka secara diam-diam. Phoebe dan Zola cukup beruntung telah melihatku. Kasihan Arjuna, dia meninggal tepat setelah dia lahir, dan dia bahkan belum pernah melihat seperti apa rupaku. Sarah juga merasa bersalah. Keduanya berpelukan, berbicara lama, dan mengatakan banyak hal. Setelah waktu yang lama, Julian berdiri. Jangan khawatir, sayang. Ini hanya masalah mengubah dunia. Aku akan mengurusnya. Aku akan memastikan misinya tercapai. Julian meyakinkan Sarah sambil tersenyum. Lalu dia berbalik dan berjalan menuju bagian terdalam dari kehampaan di depannya. Dia tidak menoleh ke belakang, hanya mengangkat tangannya dan melambaikan tangan kepada Sarah, istriku, tunggu kabar baikku. Suaranya makin melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Suaranya menghilang, dan pria itu pun menghilang. Sarah hanya berdiri di sana, memperhatikan Julian pergi, dan berbisik, suamiku, surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya bukanlah tempat biasa, kamu harus kembali dengan selamat, aku akan menunggumu di dunia baru. Bab 2016, Terjebak di Tanah Terlarang. Julian pergi dan pergi sepanjang jalan. Bagian ini bukan bagian reinkarnasi, tetapi bagian yang ditinggalkan pada era dunia leluhur. Itu adalah jalan rahasia menuju surga dan seluruh dunia. Hanya satu orang di dunia yang mengetahuinya, yaitu Sarah. Julian awalnya mengira Sarah benar-benar bereinkarnasi ke alam semesta ke-12, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia pergi ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya.
Begitulah katanya, mengapa dia tidak dapat menemukan jejak sedikit pun keberadaan Sarah. Setelah bertemu Sarah secara langsung, Julian dalam suasana hati yang sangat baik. Karena, tidak peduli apakah itu Sarah yang bereinkarnasi atau Dunyi yang asli, mereka semua adalah Sarah, istrinya. Dia bergerak maju dengan cepat di sepanjang lorong, dan di saat yang sama dia merasakan waktu berlalu dengan cepat. Waktu ketika dia memasuki lorong itu adalah zaman kuno alam semesta ke-12, tetapi dia menemukan bahwa seiring dia melangkah maju, waktu pun berubah, dan dia segera kembali ke waktu ketika dia bertarung dengan orang kuat dari klan Wu. Setelah kembali ke titik waktu ini, waktu kembali normal dan tidak lagi berlalu dengan kecepatan tinggi. Dia berjalan melalui lorong itu untuk waktu yang lama. Tak lama kemudian, setitik cahaya muncul di hadapannya. Titik cahaya itu pada awalnya sangat kecil, namun saat Julian mendekat, titik cahaya itu membesar dan akhirnya menyuguhkan dunia ombak yang megah. Tubuh Julian berkelebat, dan dia memasuki dunia ini dalam sekejap. Begitu dia masuk, lorong itu menghilang. Julian muncul di hamparan pegunungan yang bergelombang. Begitu muncul di pegunungan, Julian merasakan kekuatan magis langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi sangat murni dan tampaknya membawa keharuman. Seluruh pori-pori di tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk meregang. Menghirup udara segar dan murni, ia merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Sungguh kekuatan ajaib dari langit dan bumi. Kekuatan ini tidak sebanding dengan dunia gelap atau alam semesta baru. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia sedikit mengaktifkan energi internal untuk menyerap dan memurnikannya. Dia menemukan bahwa energi langit dan bumi di sini sangat murni dan ajaib. Ia tidak hanya meningkatkan kekuatan kekacauan, tetapi juga menyehatkan tubuh. Ini adalah dunia yang cocok untuk kultivasi. Jika aku berada di dunia ini, aku pasti sudah mencapai tahap ke-7 alam Dao bebas sejak lama. Julian tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Layak menjadi salah satu surga dan segudang dunia. Sekarang, satu-satunya hal yang membuatnya penasaran adalah, dunia manakah ini? Langit dan dunia yang berjuta-juta merupakan istilah umum untuk dunia yang tak terhitung banyaknya. Di dunia ini hidup banyak sekali ras. Beberapa ras ini sangat kuat dan mendominasi berbagai surga dan dunia. Misalnya, klan Chaos yang diketahui Julian, dan klan Wu. Mereka adalah salah satu dari 10 ras utama di surga dan berbagai dunia. Dia melihat sekelilingnya. Ini adalah hutan purba, penuh dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi ke langit. Setiap pohon tingginya hampir 10.000 meter, dengan cabang dan daun yang rimbun, menghalangi awan dan matahari. Pohon-pohon kuno ini juga memancarkan energi murni dari langit dan bumi. Energi ini jauh lebih maju daripada energi dunia gelap dan alam semesta baru. Julian tidak tahu apakah itu cocok untuk dikultivasikan oleh makhluk di surga dan berbagai dunia. Namun, kekuatan ini sangat cocok untuk dibudidayakan manusia. Julian benar-benar ingin berlatih di sini sebentar. Jika dia berlatih di sini beberapa lama, dia mungkin akan membuat kemajuan baru dalam ketenangan pikirannya. Namun, tugas yang paling mendesak bukanlah berlatih, tetapi mencari tahu sesegera mungkin dunia macam apa ini, seberapa jauh jaraknya dari dunia tempat klan Chaos berada, dan bergegas ke klan Chaos sesegera mungkin. Jalankan rencana Sarah. Namun, dia masih memiliki satu hal yang harus dilakukan, yaitu menemukan Sarah, yang telah bereinkarnasi ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, sesegera mungkin. Sarah tidak memasuki dunia ini dalam bentuk fisik, tetapi bereinkarnasi sebagai jiwa. Setelah Julian melihat sekeliling, dia melompat dari tanah dan muncul di langit. Dia ingin segera terbang meninggalkan daerah itu, tetapi begitu dia muncul di langit, sebuah formasi misterius muncul. Sinar cahaya yang bersilangan muncul di langit, membentuk jaring besar yang menutupi ruang angkasa. Tubuh Julian menyentuh sinar cahaya yang bersilangan ini. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan tubuhnya dengan cepat jatuh dan muncul di tempat yang aman. Begitu tubuhnya turun, formasi itu menghilang. Apakah ada formasi? Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya tempat ini? Dia merenung sejenak, lalu terbang ke langit lagi dan tiba di kejauhan tempat formasi itu berada. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah kekuatan dahsyat menyapu keluar. Kekuatan ini menyerang dari udara tipis, dan begitu muncul di area formasi, ia memicu formasi. Seluruh kekuatannya bangkit kembali. Dia menghindari kekuatan pantulan itu. Kekuatan ini jatuh ke pegunungan di bawah. Boom! Tiba-tiba bumi berguncang dan gunung-gunung di bawahnya langsung hancur. Sungguh formasi yang kuat. Julian terkejut. Setelah mencapai levelnya, pada dasarnya tidak ada formasi yang dapat menjebaknya, tetapi sekarang dia terjebak. Dia menyerang formasi itu, tetapi kekuatannya terpantul. Setelah sedikit mengernyit, Julian mencoba menggunakan dao luar angkasa, untuk pergi dengan paksa. Namun, ia menemukan bahwa ruang di sini disegel oleh kekuatan misterius. Bahkan jika dia mencapai levelnya saat ini, dia tidak dapat menggunakan metode ruang untuk pergi. Selanjutnya, ia mencoba berbagai metode, tetapi tidak dapat meninggalkan formasi tersebut. Dia mengerahkan segenap kekuatannya dan mulai membombardir formasi tersebut, tetapi formasi itu hanya menunjukkan sedikit fluktuasi.
Setelah fluktuasi muncul, kekuatan dahsyat muncul dari tubuhnya dan dengan paksa menahan serangan Julian. Setelah waktu yang lama, di puncak gunung di pegunungan yang luas ini, Julian duduk tertekan di atas batu, menatap gunung-gunung dan sungai-sungai di kejauhan, sambil mengumpat dalam hati, sial, tempat apa ini? Orang kuat macam apa yang bisa mendirikan formasi sebesar ini di sini, dan untuk apa dia mendirikan formasi di sini? Julian sangat marah. Muncul di dunia di antara surga dan ribuan dunia, lalu mendarat di tempat lain kecuali dalam formasi magis. Setelah beristirahat sejenak, dia berdiri lagi. Sekarang, kita harus cari tahu di mana ini. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, pasti ada yang salah. Ada formasi yang kuat di sini, pastilah itu penting. Entah tempat ini markas suatu sekte yang kuat, atau ada sesuatu yang mengerikan yang disegel di sini. Julian mulai mengembara di pegunungan. Saat ini, di pinggiran pegunungan, di puncak Gunung Suci. Di aula utama, banyak makhluk humanoid berkumpul di sini. Di aula utama terdapat seorang lelaki tua berjubah ungu, dengan rambut dan janggut putih, tetapi wajahnya sangat kemerahan, seperti peri dengan temperamen Tao. Ratusan pria kuat berkumpul di aula. Ada fluktuasi daya yang mengerikan yang berasal dari area terlarang di gunung belakang. Ini sangat tidak biasa. Mungkinkah dia sudah bangun? Itu belum jelas. Guru, bagaimana kalau kita pergi dan memeriksanya? Banyak makhluk humanoid yang terus berbicara. Lelaki tua berjubah ungu di posisi pertama berhenti sejenak dan berkata, nenek moyang pernah memberitahu kita bahwa apapun yang terjadi, kita tidak boleh memasuki area terlarang di gunung belakang, dan kita tidak boleh membuka formasi. Begitu formasi dibuka, sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada kekuatan tak biasa yang datang dari daerah terlarang di gunung belakang, dan ada musuh yang kuat di luar. Ini benar-benar ancaman internal dan eksternal. Beberapa tetua yang berkuasa merasa khawatir. Julian tidak tahu bahwa dia telah turun ke salah satu surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi secara tidak sengaja jatuh ke daerah terlarang sekte lain. Bab 2017, Ekstrim yang terjebak. Alam semesta terdiri dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dunia-dunia ini juga ada yang kuat dan ada yang lemah. Yang kuat pun masih belum sekuat yang ada di dunia Julian bahkan jika ke-49 benih kosmik itu diubah menjadi alam semesta dan digabungkan menjadi satu. Beberapa yang lebih lemah setara dengan alam semesta ke-12 tempat Julian awalnya berada. Julian datang ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan dunia tempat dia muncul adalah dunia yang sangat kuat. Dunia ini disebut alam awan. Alam awan merupakan dunia yang paling kuat di antara semua surga dan ribuan dunia. Dunia ini ditempati oleh klan awan, salah satu dari 10 ras utama di antara semua surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan pangkalan klan awan. Klan Yun adalah salah satu dari 10 ras besar di alam semesta. Akan tetapi, ras ini berada di peringkat terakhir di antara 10 ras teratas. Di alam leluhur pada masa itu, hanya ada beberapa guru tertinggi di antara leluhur Yun, tetapi mereka semua berpartisipasi dalam perang. Prajurit ekstrim klan Yun relatif lemah, dan hampir semuanya tewas saat mereka pergi ke alam leluhur untuk berpartisipasi dalam perang. Hanya satu leluhur Yun yang kuat yang selamat, dan meskipun dia selamat, dia terluka. Meskipun zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, leluhur Yun yang kuat belum pulih. Tanpa master ekstrim yang bertanggung jawab, klan Yun tersingkir dari 10 ras teratas dan digantikan oleh ras lain. Tempat di mana Julian muncul tepatnya adalah daerah terlarang di gunung belakang klan Yun. Ada formasi di area terlarang ini. Formasi ini sangat kuat. Sekalipun Julian mengerahkan segenap kekuatannya, dia tidak akan mampu menghancurkannya dengan paksa. Julian tidak pernah bersentuhan dengan formasi-formasi surga dan dunia yang luas, dia juga tidak memahami beberapa prasasti formasi surga dan dunia yang luas. Dia tidak dapat menerobos formasi dan pergi dalam waktu singkat. Pada saat ini, dia sedang berkeliaran di daerah terlarang di pegunungan belakang klan Yun. Daerah terlarang ini sangat luas, dan energi langit dan bumi sangat melimpah. Setelah Julian melintasi pegunungan primitif, dia muncul di pinggiran pegunungan. Di pinggiran pegunungan, terdapat banyak ramuan ajaib surga dan bumi. Tingkat obat-obatan spiritual surgawi dan duniawi ini sangat tinggi. Bahkan yang paling umum adalah obat-obatan spiritual tingkat dewa leluhur. Terlebih lagi, obat-obatan spiritual tingkat dewa leluhur ada di mana-mana di pegunungan dan bahkan rumput yang paling umum telah mencapai tingkat ini, yang membuat Julian kagum. Berapa tahun lamanya sejak makhluk hidup muncul di daerah ini, yang menyebabkan lahirnya begitu banyak obat-obatan spiritual. Julian menerima semua ramuan spiritual dan memetik semuanya. Dia tidak menyimpan satupun dari barang-barang itu, tetapi mengambilnya langsung. Karena sekarang dia telah mencapai tahap ke-6 alam dao bebas, terlalu sulit untuk mencapai tahap ke-7. Terlalu banyak energi yang dibutuhkan. Kekuatan yang terkandung dalam ramuan tingkat dewa leluhur ini mengerikan. Meskipun satu ramuan leluhur tidak berarti apa-apa bagi Julian, namun jika begitu banyak ramuan yang ditambahkan bersama-sama, itu akan menjadi energi yang luar biasa. Julian memetik buah itu dan menelannya. Energi ramuan itu dimurnikan olehnya, dan merasuk ke dalam anggota tubuh dan tulangnya, serta ke dalam darahnya. Kekuatan garis keturunannya juga diam-diam meningkat. Akan tetapi,
masih jauh dari mencapai tingkat ketujuh alam Dao bebas. Terlalu sulit untuk mencapai tingkat ketujuh. Setelah melintasi daerah pengobatan spiritual ini, Julian tiba di daerah terpencil. Di depannya ada dataran tanpa rumput yang tumbuh di atasnya. Tanahnya berlubang dan bahkan tidak ada tanah sama sekali. Yang ada hanya beberapa batu istimewa, terkorosi, dan tak berbentuk. Begitu Julian melangkah ke area ini, dia merasakan kekuatan yang mendebarkan jantung. Yang ekstrim. Julian merasakan kekuatan Taois ekstrim. Dia melihat ke depan dan menyebarkan rasa spiritualnya. Kemudian, dengan indera spiritualnya, ia menemukan sangkar khusus di area tengah dataran tersebut. Kekuatan misterius area ini terpancar dari sangkar ini. Makhluk apa ini, dan mengapa ia terperangkap di sini? Julian bergumam pelan. Sekarang dia pada dasarnya mengerti mengapa ada formasi di sini. Itu karena ada sangkar di tengah dataran ini, dan makhluk tertinggi terperangkap di dalam sangkar tersebut. Taois ekstrim, aku tidak tahu makhluk apa itu, dan mengapa ia terperangkap di sini. Julian tampak cukup serius. Dia tahu betapa mengerikannya alam ekstrim. Sekalipun alam ekstrim terluka, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Dan setelah alam ekstrim dikorbankan, itu akan menjadi lebih mengerikan. Dia hampir kalah dalam pertempuran sebelumnya dengan orang kuat dari klan Wu. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mendekat dan melihatnya. Pokoknya, kita tidak bisa menghancurkan formasi itu untuk saat ini, jadi mari kita pergi dan melihat-lihat. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan makhluk agung ini untuk keluar. Julian langsung punya ide. Setelah dia mendapat ide itu, dia melangkah maju dengan hati-hati. Gemerisik, gemerisik. Menginjak batu-batu di tanah, batu-batu ini telah terkikis oleh kekuatan misterius yang entah berapa tahun lamanya, dan menjadi sangat lunak. Mereka hancur berkeping-keping ketika diinjak dan berubah menjadi tumpukan pasir. Jika Julian tidak menggunakan kekuatannya untuk membuat tubuhnya lebih ringan, dia pasti sudah tenggelam dalam pasir yang hancur. Tak lama kemudian, kami pun tiba di daerah tengah dataran. Kandang ini agak aneh. Ini adalah istana hitam, yang terbuat dari prasasti ajaib. Prasasti ini mengalir terus-menerus dan memancarkan kekuatan misterius. Lagi pula, di sekeliling istana prasasti itu terdapat berkas-berkas cahaya yang tak terhitung banyaknya yang bersilangan. Sinar cahaya ini memancarkan kekuatan aneh. Bahkan jika dewa leluhur alam semesta mendekat, dia akan musnah dalam sekejap. Julian keluar dari kandang. Raungan yang memekakkan telinga terdengar di dalam kandang. Itu adalah teriakan makhluk tak dikenal. Suasananya suram dan kasar, dan membuat orang-orang merinding. Tampaknya ada kesakitan tak berujung dalam tangisan itu. Mendengar teriakan aneh ini, bahkan Julian tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Rasa sakit macam apa yang harus ditanggung orang ini hingga bisa menangis sesedih itu. Dia mencoba untuk lebih dekat. Begitu Anda mendekat, sebuah kekuatan yang mengerikan akan menyapu Anda. Dia menghindar tepat pada waktunya. Kekuatan ini menjelma menjadi bilah pisau tajam yang samar, melesat ke kejauhan, dan akhirnya lenyap di udara tipis. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Jika kamu terkena serangannya, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terluka. Julian menarik napas dalam-dalam. Tempat ini terlalu aneh, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Meskipun saya penasaran makhluk apa yang terperangkap di dalamnya, rasa ingin tahu dapat membunuh orang, jadi hal yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk keluar. Dia berbalik dan pergi. Nak, kembalilah. Teriakan dingin terdengar. Saat teriakan dingin itu terdengar, kekuatan hisap yang kuat datang dari belakang Julian. Di bawah tarikan kekuatan hisap, tubuhnya dengan cepat mundur. Aku akan pergi. Julian mengumpat dengan keras dan segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan, namun ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan daya isapnya. Dia segera memasuki kondisi alam Dao yang bebas. Dengan kekuatan kacau miliknya ditambah dengan kekuatan alam Dao yang bebas, dia hanya mampu menahan daya isap yang datang dari belakangnya. Tubuhnya berhenti di tepi formasi. Jika dia mundur sedikit lagi, tubuhnya pasti akan bersentuhan dengan formasi itu dan dia pasti akan terluka oleh kekuatannya. Julian melawan dengan keras selama sekitar 10 menit, kemudian daya isapnya menghilang. Dia menghela napas lega. Sambil berbalik dan menatap istana di depannya, yang terbuat dari prasasti, dia bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" Bab 2018, diduga ras manusia. Julian menatap istana aneh di depannya dengan waspada. Formasi ini sangat istimewa. Indera spiritualnya tak mampu menembusnya, dia pun tak mampu merasakan keadaan di dalamnya. Wah, kamu manusia atau keos? Terdengar suara serak dari dalam formasi itu, suaranya sangat tidak dikenal, seperti sudah lama tidak berbicara. Julian sedikit mengernyit. Tujuannya datang ke surga dan berbagai dunia adalah untuk menyamar sebagai anggota klan Chaos, menyusup ke klan Chaos, menemukan cara untuk menjadi pejabat tinggi, dan mulai mengobarkan api yang dapat menyebabkan perang saudara di antara 10 ras utama. Dia tidak tahu makhluk apa yang ada di dalamnya. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Klan Chaos. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" Makhluk dalam formasi itu bertanya dengan dingin. Julian juga ingin mengetahui pertanyaan ini. Saya pun tidak tahu.
Julian tampak tak berdaya dan berkata, jika saya katakan bahwa saya memasuki formasi ini secara tidak dapat dijelaskan, apakah Anda akan mempercayainya? Makhluk dalam formasi itu mendengus dingin, lalu keluarlah kekuatan yang amat mengerikan dari formasi itu. Julian selalu waspada. Dia merasakan kekuatan itu saat datang, dan dia segera mundur. Tetapi kekuatan ini seolah memiliki mata dan terus mengejarnya. Brengsek. Julian mengumpat dengan keras dan segera mengerahkan seluruh tenaganya. Kekuatan alam tahu bebas dan kekuatan kacau miliknya dipadukan bersama untuk membentuk ilusi kekuatan yang mengerikan guna menghadapi kekuatan penyerang. Namun, tubuhnya terus-menerus didorong ke belakang. Kekuatan ini menghilang hanya setelah meninggalkan dataran. Julian menarik kembali kekuatannya, ekspresinya serius, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, sangat kuat, aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyerang, tetapi aku tidak dapat melawan. Terlebih lagi, ini adalah makhluk yang terperangkap. Jika aku melawannya secara langsung, aku tidak akan dapat menerima satu gerakan pun darinya. Nak, kemarilah. Suara serak kembali terdengar dari formasi di wilayah tengah dataran. Meskipun Julian waspada, dia masih ingin mencari tahu makhluk macam apa itu. Dia melangkah maju dan segera tiba di luar formasi. Mengapa kamu menyerangku? Julian muncul di depan formasi dan bertanya. Menguji Anda untuk melihat apakah Anda manusia atau kekacauan. Makhluk dalam formasi itu tidak menyembunyikan apapun. Ah, benarkah? Julian bertanya dengan nada tidak setuju, kalau begitu, apakah kamu sudah mengetahuinya? Apakah aku manusia atau keos? Makhluk dalam formasi itu tidak berbicara, dan tampak tengah berpikir keras. Setelah beberapa saat, terdengar suara, menurut kekuatan yang telah kamu kembangkan, kamu berasal dari klan keos. Kekuatan keos adalah yang tertinggi. Kecuali klan keos, tidak ada makhluk lain yang dapat berkultivasi. Alam Dao bebas adalah metode kultivasi umat manusia. Umat manusia memiliki potensi terbesar. Ras lain, tidak peduli seberapa tinggi potensi mereka atau berapa banyak sumber daya yang mereka miliki, paling banter hanya dapat mencapai tahap keempat alam Dao bebas. Namun, Anda telah mencapai tahap keenam. Dari sudut pandang ini, Anda adalah manusia. Setelah mendengar ini, Julian juga bingung dan penasaran tentang makhluk apa saja yang ada di dalamnya. Apa ras kamu dan mengapa kamu terjebak di sini? Julian bertanya lagi. Wah, aku bertanya padamu sekarang. Kalau kau tidak memiliki dua kekuatan, kau pasti sudah jadi mayat saat melangkah ke tempat ini. Mendengar ini, Julian terkejut. Memiliki dua kekuatan untuk bertahan hidup. Jadi makhluk yang terperangkap dalam formasi itu adalah manusia atau kekacauan. Julian sedang berpikir. Menurut pendapatnya, kemungkinan besar orang-orang kuat di dalam adalah makhluk dari klan Chaos. Karena, seluruh langit dan dunia ada di sini. Perkemahan dasar umat manusia ada di alam leluhur. Orang-orang kuat di alam leluhur telah dihancurkan sejak lama dan mustahil mereka masih hidup. Terlebih lagi, 10 ras utama bergabung untuk menyegel alam leluhur dan mengeluarkan teknik terlarang untuk memutus jalur kultivasi ras manusia. Mustahil bagi manusia yang kuat untuk tetap hidup. Namun, ada kemungkinan juga bahwa orang yang kuat ini adalah manusia yang terjebak di sini sebelum era dunia leluhur. Namun kemungkinannya sangat kecil. Julian berpikir keras. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa karena dia tidak yakin ras makhluk apa yang ada dalam formasi itu. Julian masih belum tahu ras apa makhluk dalam formasi itu. Satu-satunya hal adalah bahwa makhluk ini tidak menggunakan kekuatan kejam karena ia mengembangkan kekuatan kekacauan dan keadaan kebebasan. Dia hanya duduk di tanah, menatap formasi di depannya, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu membunuhku karena kekuatan kekacauanku atau karena aku telah mengolah alam Dao bebas? Wah, kamu tidak tahu situasimu saat ini. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Terdengar suara dingin. Julian tampak acuh tak acuh dan berkata, situasi seperti apa yang mungkin terjadi? Paling-paling, aku akan melawanmu. Meskipun kamu sangat kuat, kamu sekarang terjebak dalam formasi. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan luar biasa, kamu tidak dapat menggunakannya. Kamu mungkin tidak dapat membunuhku. Apakah kamu tahu formasi macam apa ini? Makhluk dalam formasi itu berkata, aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk, tapi aku yakin kau tidak diizinkan masuk oleh seseorang dari dunia luar. Kau terjebak di sini sekarang, dan kau tidak akan pernah bisa keluar. Ya. Julian tampak acuh tak acuh. Namun, saya terkejut dalam hati. Tentu saja. Makhluk dalam formasi itu angkat bicara dan berkata, jika kita ingin pergi, kita harus bekerja sama. Bergandengan tangan, Julian mengangkat bibirnya dengan senyum jenaka, dan berkata, aku bahkan tidak tahu makhluk macam apa kamu, bagaimana aku bisa bergandengan tangan denganmu. Jika aku membiarkanmu keluar dan menyebabkan bencana, aku tidak akan tahan. Jika kamu ingin bergandengan tangan, kamu harus memberitahuku latar belakangmu. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Makhluk dalam formasi itu tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Identitasnya bukanlah rahasia. Seluruh klan Yun di dunia luar mengetahui keberadaan dan identitasnya. Jika Julian benar-benar datang dari dunia luar, dia pasti tahu identitasnya. Saya orang. Makhluk dalam formasi itu berbicara. Mustahil.
Julian segera berdiri dan membalas, umat manusia telah lama hancur. 10 ras utama bergabung untuk menghancurkan umat manusia. Mereka bahkan menyegel dunia leluhur, tempat tinggal umat manusia, dan memutus jalur kultivasi umat manusia. Kamu adalah orang yang ekstrim. Bagaimana mungkin 10 ras utama meninggalkan orang yang ekstrim dari umat manusia? Haha. Terdengar tawa arogan dari formasi itu. Mereka ingin membunuhku, tetapi mereka tidak bisa. Mengapa? Julian bertanya dengan tenang. Karena aku telah mencapai kondisi kebebasan dan mencapai tingkat ke-9, tubuhku abadi dan tidak dapat dihancurkan. Tidak peduli kekuatan apapun yang dimilikinya, ia tidak dapat menghancurkan tubuhku. Jadi mereka hanya dapat menjebakku di sini dan membentuk formasi yang menentang surga. Mereka menggunakan kekuatan formasi tersebut untuk menghancurkan tubuhku dan kemudian jiwaku. Namun, keabadian telah berlalu dan aku masih hidup. Setelah mendengar ini, Julian juga terharu. Tingkatan ke-9 dari alam kebebasan. Apakah ini benar? Apakah dia benar-benar manusia? Julian merasa ragu dalam hatinya, dia tidak begitu mempercayai kata-kata makhluk dalam formasi itu. Dia duduk lagi, merenung sejenak, dan bertanya, dari apa yang aku pahami, hanya ada 50 master alam Dao ekstrim di dunia leluhur asli, dan semuanya tewas dalam pertempuran. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi manusia? Makhluk dalam formasi itu berkata, aku terjebak sejak lama, jauh sebelum 10 ras besar menyerang umat manusia. Hehe, Julian tertawa, penuh dengan celah. Karena kamu sudah lama terperangkap di sini dan tidak tahu apapun tentang dunia luar, bagaimana kamu tahu bahwa jalur kultivasi umat manusia telah terputus? Julian mengajukan pertanyaan. Mendengar ini, makhluk dalam formasi itu terdiam beberapa saat, lalu mereka menyadari, karena aku telah menguasai keterampilan sihir yang benar-benar tak terkalahkan, selama bertahun-tahun aku terperangkap, orang-orang kuat dari 10 ras utama datang ke sini, ingin mendapatkan keterampilan sihir di tanganku, jadi aku juga memiliki pemahaman umum tentang beberapa hal tentang ras manusia. Bab 2019, gratis dan mudah. Julian tidak bisa ceroboh dalam masalah ini. Sebelum dia yakin akan identitas asli pihak lain, dia tidak bisa bertindak gegabah. Dia bertanya lagi, karena kamu mengatakan bahwa kamu telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Dao bebas dan tubuhmu abadi, maka kekuatan fisikmu pasti sangat mengerikan. Selain itu, kamu telah menguasai keterampilan sihir yang benar-benar tak terkalahkan, jadi kekuatanmu pasti sangat mengerikan. Mengapa kamu terjebak dalam formasi di sini? Julian menanyakan pertanyaan itu dalam benaknya. Sebuah desahan terdengar dari dalam formasi. Hah! Aku sudah ada sejak lama. Ketika aku muncul, ras manusia pada umumnya tidak terlalu kuat. Karena kemunculanku, ras manusia menjadi terkenal. Aku keluar dari alam leluhur dan datang ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kultivasi tingkat ke-9 saya di alam Dao bebas, saya telah memperoleh reputasi besar di alam semesta dan telah menjadi salah satu dari 10 orang terkuat di alam semesta. Siapapun dari 10 pria terkuat di alam semesta tidak dapat mengalahkanku, tetapi mereka tidak mudah dihadapi, dan aku tidak dapat membunuh mereka sepenuhnya. Saat itu aku terjebak. 10 orang terkuat tahu mereka tidak bisa membunuhku sepenuhnya, jadi mereka memasang perangkap untuk menjebakku. Pada saat yang sama, 10 orang terkuat bekerja sama untuk membentuk formasi super. Aku telah tertidur selama-lamanya. Jika kamu tidak muncul, aku tidak akan pernah terbangun. Makhluk dalam formasi itu berbicara, dan Julian juga memahami beberapa situasi umum. Dia bertanya lagi, apa sebenarnya kekuatan gaib tak terkalahkan yang kamu sebutkan yang bahkan makhluk dari 10 ras utama ingin mendapatkannya? Terdengar suara lagi dari formasi itu, bebas dan mudah. Mendengar ini, Julian sedikit tertegun dan bertanya, apa hubungan antara alam bebas dan alam tak terkendali? Makhluk dalam formasi itu berkata, ini adalah teknik rahasia yang tak terkalahkan dari umat manusia. Potensi umat manusia adalah yang paling mengerikan di antara semua makhluk di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dao Realm of Freedom adalah jalur kultivasi untuk meningkatkan tubuh fisik, darah, dan aspek-aspek lain dari kekuatan fisik, tetapi ini hanyalah kekuatan. Free and Easy adalah keterampilan magis yang cocok dengan Dao Realm of Freedom. Berlatih alam Dao kebebasan dan kebebasan besar, itulah yang paling menakutkan. Apakah kamu sudah mempelajarinya? Dan dari manusia kuat manakah kebebasan dan kemudahan ini muncul? Julian bertanya lagi. Saya telah terperangkap dalam waktu yang lama. Selama bertahun-tahun ini, selain tidur, saya juga memperoleh beberapa wawasan. Namun, karena saya disegel, wawasan saya semuanya bersifat teoritis. Saya tidak memiliki praktik, jadi saya tidak dapat mengatakan bahwa saya telah memperoleh wawasan apapun. Saya hanya dapat mengatakan bahwa saya telah memperoleh 30% hingga 40% dari wawasan tersebut. Setelah mendengar ini, Julian juga menjadi iri. Dia juga memupuk negara kebebasan. Mempraktikkan Dao kebebasan memang dapat meningkatkan semua aspek kekuatan fisik, tetapi memang tidak ada kekuatan magis yang menandinginya. Pada saat ini, dia mempercayai sekitar 70% hingga 80% kata-kata makhluk dalam formasi itu. Apa yang bisa saya bantu? Julian bertanya. Sekarang tidak masalah apakah makhluk dalam formasi itu manusia atau bukan. Yang penting dia sangat kuat.
Dia terjebak di sini, dan orang yang bisa menjebaknya sudah pasti adalah pria kuat tingkat atas. Begitu dia pergi, dia pasti akan membalas dendam. Begitu balas dendam dilakukan, seluruh surga dan dunia akan kacau, yang tidak bertentangan dengan rencananya. Terdengar suara dari dalam formasi, aku akan mengajarimu cara membuka formasi di luar. Setelah kau pergi, pergilah ke 10 ras utama dan temukan 10 kunci yang dijaga oleh 10 ras utama. Selama kau membawa kunci-kunci itu ke sini, kau dapat membuka formasi ajaib ini. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening, ekspresinya serius, kamu terlalu menghargaiku, keberadaan macam apa 10 ras utama itu. Di era leluhur, 50 penguasa tertinggi ras manusia dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Bagaimana aku bisa memiliki kekuatan untuk merebut kunci dari 10 ras utama? Tentu saja Anda tidak bisa merebutnya dengan paksa. Anda bisa menggunakan akal. Makhluk dalam formasi itu memberikan saran mereka. Mengapa kau tidak mengajariku jalan kebebasan terlebih dahulu? Aku akan meningkatkan kekuatanku dan dapat membantumu dengan lebih baik. Kemudian aku dapat mengambil kuncinya, membuka formasi, dan membiarkanmu keluar. Julian mulai meminta keuntungan. Mustahil. Makhluk dalam formasi itu langsung menolak dan berkata, kau memiliki kekuatan klan Chaos di tubuhmu. Kau mungkin makhluk klan Chaos. Aku tidak begitu percaya padamu, tetapi selama kau datang dengan kunci dan membiarkanku keluar, tidak peduli ras apapun dirimu, aku berjanji akan mengajarimu jalan kebebasan. Kau memiliki potensi yang tak terbatas, dan alam kebebasanmu pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Saat itu, dengan jalan kebebasan, kau akan memiliki tempat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang kuat dalam formasi itu juga punya kekhawatiran. Dia juga khawatir bahwa orang-orang ini dikirim oleh ras lain, khususnya untuk menipu kebebasannya. Makhluk hidup dari ras lain juga dapat mengikuti jalur kultivasi ras manusia, dan wujud ras manusia adalah yang paling sempurna dan indah. Bahkan makhluk dari ras lain pun dapat berubah wujud menjadi manusia. Meskipun makhluk dari ras lain tidak mampu mengembangkan keadaan kebebasan ke tingkat tertinggi. Namun, ada pengecualian. Beberapa orang jenius yang benar-benar hebat dapat melangkah sangat jauh dalam ranah kebebasan. Sejauh pengetahuannya, beberapa ras di surga dan seluruh dunia telah mencapai alam kebebasan ke-8. Jika seseorang mempelajari ini dan menjadi bebas dan tenang, itu akan menakutkan. Setelah percakapan sederhana, Julian pada dasarnya mempercayai identitas orang ini. Tidak diragukan lagi, dia adalah seorang manusia. Dan kebebasan dan kemudahan benar-benar ada. Ini adalah teknik yang tak terkalahkan dari ras manusia. Ini juga merupakan landasan bagi umat manusia untuk memperoleh pijakan di alam semesta. Namun, Julian masih bersikap hati-hati, dan dia berencana untuk menyelidiki lagi setelah meninggalkan formasi. Jika orang ini benar-benar manusia, maka dia pasti akan pergi ke 10 ras utama dan mencari cara untuk merebut kuncinya. Selama orang kuat ini dibebaskan, umat manusia akan memiliki orang kuat sejati yang memimpin. Baiklah, aku janji. Setelah berpikir sejenak, Julian setuju. Dia berkata, ini karena saya terjebak dalam formasi dan tidak bisa keluar. Tentu saja aku tahu kau tidak bisa pergi. Ini adalah formasi berlapis-lapis. Aku terjebak di inti formasi. Ada juga formasi di luar formasi inti. Dengan kekuatanmu, selama aku memberimu bimbingan, tidak akan sulit bagimu untuk membuka lubang di formasi dan pergi dengan tenang. Mendengar ini, Julian bertanya, lalu mengapa kamu tidak mengajariku semua metode untuk membuka formasi itu, sehingga kamu bisa pergi tanpa kuncinya? Hehe. Terdengar suara tawa. Wah, kamu terlalu naif. Kamu bahkan tidak melihat makhluk macam apa yang telah mendirikan formasi ini. Belum lagi kamu, bahkan salah satu dari 10 orang terkuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat membuka formasi inti. Mereka hanya dapat membuka formasi di luar dan datang ke formasi inti. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu namamu. Nama saya Panshan. Julian ingat nama itu. Setelah pergi, pertama-tama aku akan bertanya ke surga dan dunia yang luas, lalu pergi mencari Sarah. Tubuh asli Sarah adalah Silt One, orang super kuat dari era leluhur. Jika Panshan benar-benar manusia yang kuat, maka Sarah pasti mengetahuinya. Kalau begitu, tolong ajari aku cara membuka formasi eksternal terlebih dahulu. Aku akan pergi secepatnya dan menemukan 10 kunci itu secepatnya, kata Julian. Bab 2020, Dilema Suku Awan. Formasi di daerah tengah dataran merupakan inti. Bahkan Panshan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap formasi di sini. Formasi dari luar hanya tambahan saja. Sekalipun dia seorang pembantu, ini bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi Julian. Panshan mulai memberi instruksi pada Julian. Julian duduk bersila di depan formasi inti, mencoba memahami dan mengamatinya dengan saksama. Di bawah bimbingan Panshan, dia dengan cepat memahami prinsip-prinsip pembentukan di dunia luar. Dia menenangkan diri dan berlatih dengan serius selama beberapa waktu. Dia berlatih dalam formasi waktu. Meskipun dia telah tinggal dalam formasi waktu untuk waktu yang lama, di dunia luar, hanya 500 tahun yang berlalu. 500 tahun kemudian, Julian berdiri dan berkata, "Senior, saya sudah memahaminya. Sekarang saya bisa diam-diam membuka formasi di dunia luar dan pergi."
Sebelum saya pergi, saya masih ingin Anda mengajari saya kebebasan. Julian sangat iri pada jalan kebebasan. Ini adalah kekuatan magis yang cocok dengan keadaan bebas. Begitu dia mempelajarinya, efektivitas tempurnya akan meningkat pesat. Tidak. Pan Shan menolak secara langsung. Kalau saja Julian hanya mengolah alam kebebasan, maka dia pasti akan percaya bahwa Julian adalah manusia. Namun, dia juga memiliki kekuatan khusus dari klan kekuatan kekacauan, di tubuhnya, jadi dia tidak begitu percaya pada Julian. Dia tidak akan pernah dengan mudah memberikan kebebasan dan kemudahan kepada makhluk hidup manapun. Karena Pan Shan menolak memberikannya, Julian tidak punya pilihan selain menyerah. Kalau begitu, aku pamit dulu. Aku akan kembali setelah mendapatkan 10 kunci. Julian menangkupkan kedua tangannya dan terbang menjauh. Tubuhnya lenyap di dataran dalam sekejap. Tempat itu menjadi sunyi karena kepergian Julian. Padang rumput menjadi sangat sepi. Formasi yang tersusun dari prasasti dan tanda itu pun lenyap diam-diam dalam kehampaan, seakan-akan tidak pernah muncul. Julian juga membuka formasi secara diam-diam dan muncul di luar formasi. Letak formasi ini adalah markas besar klan Yun. Klan Yun pernah menjadi salah satu dari 10 klan utama di alam semesta, tetapi setelah pertempuran di alam leluhur, banyak prajurit klan Yun yang tewas, dan hanya menyisakan satu prajurit yang terluka. Prajurit ini telah pulih dari luka-lukanya dan sudah lama tidak muncul. Hal ini menyebabkan klan Yun tersingkir dari daftar 10 ras teratas. Daerah terlarang di gunung belakang klan Yun. Julian keluar. Dia sudah tahu bahwa ini adalah tempat klan Yun. Karena ketika Pan Shan mengajarinya formasi, dia telah memberitahunya tentang beberapa situasi di dunia luar. Dia juga tahu situasi klan Yun saat ini. Sekarang hanya ada satu guru agung yang tersisa di klan Yun, tetapi guru ini sedang memulihkan diri dari luka-lukanya dan sudah lama tidak muncul. Saat ini, tidak ada seorang pun yang berada di level ekstrim di klan Yun. Akan tetapi, sekalipun tidak ada seorang pun yang berada pada level ekstrim, masih banyak orang yang sangat dekat dengan level ekstrim. Julian sedang berjalan di daerah terlarang di gunung belakang klan Yun, berpikir dalam hatinya. Haruskah saya tinggal di klan Yun untuk sementara waktu dan mencoba agar kuncinya dijaga oleh klan Yun? Tidak lama setelah berjalan, dia merasakan nafas makhluk klan awan. Dia tiba-tiba menghilang dalam kehampaan. Tak lama kemudian, tim patroli muncul. Tim patroli terdiri lebih dari selusin murid klan Yun. Murid-murid ini kelihatannya sangat muda, tetapi mereka sangat kuat, dan semuanya telah mencapai tingkat ke-7 atau ke-8 alam dewa leluhur alam semesta. Julian tidak muncul sampai tim patroli pergi. Dia melirik ke arah tim patroli yang berangkat, lalu menahan napas, menyembunyikan napasnya sendiri, dan tubuhnya memasuki keadaan tak terlihat. Dengan tingkat kultivasi dan pencapaiannya, akan sulit bagi makhluk dari klan awan untuk mengetahui keberadaannya jika dia tidak muncul atas inisiatifnya sendiri. Sekarang, dia harus mencari tahu di mana kunci yang dijaga oleh klan awan dan menemukan cara untuk mencurinya secara diam-diam. Setelah meninggalkan daerah terlarang di gunung belakang, ia memasuki gunung suci tempat klan Yun tinggal. Klan Yun adalah ras super. Gunung suci di markas besarnya terdiri dari puluhan ribu gunung suci. Masing-masingnya sangat luas, dan setiap gunung dipisahkan oleh beberapa tahun cahaya. Seluruh basis camp klan Cloud memiliki diameter 3000 tahun cahaya. Julian memperluas indera spiritualnya, tetapi ada banyak formasi di gunung suci klan Yun. Beberapa formasi sangat mendalam dan dapat menghalangi deteksi indera spiritualnya. Dengan kekuatannya, ada beberapa formasi yang tidak dapat ditembusnya dengan paksa. Namun jika dia melakukan hal itu, dia akan terbongkar. Kalau dia ingin menemukan kuncinya, dia tidak boleh dibeberkan. Sebelum dia menyadarinya, dia telah tiba di gunung suci dekat area pusat klan Yun. Julian tidak berani pergi ke daerah paling sentral, karena ada banyak orang kuat berkumpul di daerah paling sentral, dan ada kemungkinan besar dia akan terekspos jika dia pergi ke sana. Dia datang ke gunung suci di dekat area pusat. Di kaki gunung suci ini, berdiri sebuah prasasti batu dengan beberapa karakter kuno terukir di atasnya, Gunung Piao Miao. Setelah melihatnya, Julian perlahan-lahan menyelam ke Gunung Piao Miao. Hampir tidak ada murid yang berpatroli di sepanjang jalan, dan dia segera tiba di puncak Gunung Piao Miao. Ketika dia muncul di puncak gunung, dia bertemu dengan beberapa murid Gunung Piao Miao. Keamanan di Gunung Piao Miao relatif longgar, tetapi keamanan di tempat lain sangat ketat. Julian telah menyembunyikan auranya dan memasuki kondisi tak terlihat, jadi para murid yang berpatroli di Gunung Piao Miao tidak dapat mendeteksi kehadirannya sama sekali. Para murid yang berpatroli berbisik-bisik. Hei, aku tidak tahu kapan pertempuran ini akan berakhir. Jika para leluhur masih ada di sini, kapan giliran Zerg yang akan merajalela? Beberapa leluhur tewas dalam pertempuran, dan hanya satu yang kembali hidup-hidup. Namun, leluhur ini terluka. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu seberapa serius lukanya. Ini benar-benar menyusahkan. Saya berharap leluhur dapat segera keluar dari pengasingannya. Semua murid dari Gunung Piao Miao memperlihatkan ekspresi sedih di wajah mereka. Melalui informasi ini, Julian secara kasar mengetahui bahwa klan awan sekarang sedang berperang dengan Zerg. Tak heran pengamanannya begitu ketat. Wush! Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba jatuh dari langit.
Cahaya putih itu jatuh ke tanah dan langsung berubah menjadi seorang wanita. Wanita ini mengenakan gaun putih, tetapi gaun putihnya telah lama diwarnai merah, dan ada banyak luka berdarah di tubuhnya. Rambutnya acak-acakan, dia tampak sangat acak-acakan, dan wajahnya berlumuran darah. Mustahil untuk mengatakan apakah dia cantik atau jelek. Guru puncak. Wanita itu terjatuh ke tanah, dan segera beberapa murid berkumpul dan membantunya berdiri. Kemudian dia dibantu menuju aula utama. Lalu, beberapa pria kuat muncul. Orang-orang kuat ini semuanya adalah orang tua. Ketika mereka melihat wanita dengan bekas luka itu duduk di aula, mereka semua memasang ekspresi serius. Tuan, serangan Zerg terlalu ganas. Setelah pertempuran yang begitu lama, semua prajurit klan awan kita terluka. Saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum Zerg dapat menyerang gerbang gunung. Meskipun wanita itu terluka, hatinya masih berada di medan perang. Yunyu, kau harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Tenang saja, kami akan mengurus situasi pertempuran. Seorang tetua angkat bicara, lalu mengeluarkan pil penyembuh dan menyerahkannya, lalu memerintahkan, bantu Yunyu turun untuk menyembuhkan lukanya. Bersambung.